Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk di video kali ini kita update ya untuk perkembangan dari Bitcoin hari ini mengalami penurunan ya. Untuk Bitcoin setelah 1 bulan yang lalu ya mencapai ketinggian yang cukup bagus di 111 ribuan dan kembali turun sampai ya untuk hari ini sempat ke 100.000 ya, dan Bitcoin saat ini ya di 102.412 dolar dan penurunan di 1,33%. Oke, untuk penurunan Bitcoin memang terpacu karena adanya konflik di Timur Tengah yaitu Iran dan Israel ya. Jadi untuk kenaikan Bitcoin waktu itu nih, untuk di kenaikan tertingginya yaitu di 111.000 sekian ya, hampir menyentuh di 112.000 dan mengalami penurunan paling dalam itu di 100.506 dolar. Dan tadi ya untuk di hari ini, untuk di tanggal 22 itu sempat juga mengalami penurunan sampai dengan 100.894 dolar. Wow. Dan memang penurunan Bitcoin ini terus terjadi ya, karena memang untuk penurunan ini banyak yang menganalisa ya bahwa penurunan memang terpacu karena perang Israel dan Iran ya. Perang Israel menggila, nuklir Iran bikin satu dunia ketakutan ya. Kemungkinan jika memang benar-benar Iran ya ini akan ngamuk ya dengan Israel, itu dia bisa menggunakan nuklirnya mungkin ya. Dan jangan sampai terjadi untuk perang nuklir terjadi ya. Oke. Tapi di satu sisi ya, dari kripto harian, penurunan harga kripto yang terjadi pada beberapa hari terakhir dari Chris Burniski ya mengatakan ya, banyak yang beranggapan bahwa siklus ini berbeda, tapi kenyataannya apa yang kita alami sekarang bukanlah hal baru. Namun ini masih tergolong koreksi wajar dalam hal tren bullish. Nah, memang kalau kita lihat dari tren bullish yang terjadi setelah kenaikan yang cukup masif ya, untuk kenaikan dari Bitcoin sampai dengan 111.900-an itu sekarang mengalami koreksi ya. Untuk koreksinya coba kita ukur ya, apakah koreksi ini wajar ya untuk penurunan dari Bitcoin. Nah, untuk koreksi ini ya, untuk di minus 8% ya. Jadi kalau di 100.000 itu minus di 9,9%. Nah, ini masih terhitung wajar ya. Jadi penurunan ini belum mencapai di 20%. Kalau penurunan mencapai di 20% itu baru nggak wajar ya. Jadi kalau kita lihat penurunan sampai dengan 20%, itu artinya Bitcoin bisa lebih dalam sampai di 90 ribuan. Bisa sampai di 90 ribuan. Coba kita ukur lagi jika dia mengalami penurunan sampai di 20%. Untuk 20%-nya berarti di sekitar nih, untuk di sekitar ini nah 88.000. Wow, lebih dalam ternyata di 88.654 sekitar itu ya, 88.000. Tapi saat ini Bitcoin masih mengalami penurunan di 9% ya, sekitar 9%. Dan tentunya penurunan ini memicu altcoin lainnya juga mengalami penurunan, seperti Ethereum juga mengalami penurunan lebih dalam yaitu di 7,40%, kemudian untuk XRP di 3,75%, untuk BNB di 1,646% ya, kemudian untuk Solana di 5,44%. Apakah penurunan ini ya menjadi akhir dari altcoin? Tidak ya. Kalau menurut saya, dalam pandangan saya, ini adalah suatu kesempatan di mana kita diberi harga diskon ya, jika kalian selalu mengambil posisi ya, untuk posisi yang menguntungkan ya seperti ini, yaitu posisi kita diberi kesempatan untuk zero ya, Bitcoin mengalami penurunan, altcoin bisa lebih dalam ya, lebih dari penurunan dari Bitcoin. Nah, untuk PP juga mengalami penurunan lebih dalam di hari ini yaitu hingga 9,44%, yaitu di 9077 dengan 50 di belakang koma ya, lebih dalam. Jadi kalau kita lihat memang WP mengalami penurunan lebih dalam ya, 9,45% untuk hari ini. Penurunan PP ini juga terpicu karena penurunan dari Bitcoin ya. Untuk PP ini semakin dalam ya, sempat
ya kita optimis bahwa PP bisa naik ya, yaitu di 1631, yaitu di tanggal 23 Mei kemarin ya, puncaknya di mana Bitcoin itu mengalami terbang ya sampai di harga 111 ribuan, dan memang PP juga mengalami kenaikan yang sangat masif juga dan terkoreksi ya. Jadi untuk PP coba kita cek ya, apakah penurunan ini juga ya itu di 9%. Coba kita cek. Wow, ternyata penurunannya yaitu di 45% ya, di 45,18%. Nah, apakah PP bisa terbang lagi ya saat Bitcoin mengalami penurunan seperti ini ya? Nyatanya ini PP belum ada yang namanya utilitasnya. Jadi PP masih tergantung dengan hype, yaitu tergantung dengan tren juga ya, tren dimana PP di jaringan Ethereum. Jadi untuk PP juga mengandalkan kenaikan dari harga Ethereum. Jika Ethereum mengalami kenaikan, maka PP juga mengalami kenaikan ya. Dan Ethereum kalau kita lihat di sini memang mengalami penurunan di 7,45% ya. Dalam 7 hari terakhir itu Ethereum mengalami penurunan 10,28%. Nah, kalau kita lihat PP mengalami penurunan hingga 17,85%. Nah, apakah dengan XRP juga sama? Sama saja ya. Kalau XRP sempat mengalami penurunan di 2,0025 dan saat ini di harga 2,0540. Memang penurunan ini juga terpicu karena semuanya bergerak menurun ya, seperti halnya Bitcoin. Sempat untuk naik di 2,65 ya untuk di bulan Mei, sama saat Bitcoin mengalami naik ya, untuk XRP juga mengalami naik. Nah, apakah XRP ini akan mengalami penurunan lebih dalam? Bisa jadi bisa lebih dalam ya, apabila Bitcoin juga meneruskan penurunannya, karena untuk konflik hari ini belum selesai dan untuk Iran terus melancarkan serangannya ya. Untuk pembalasan yang dilakukan Israel beberapa waktu lalu itu adalah pemicu awal di mana Iran mulai gencar menyerang yaitu Israel ya, karena Iran benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Israel. Nah, untuk kalian yang lagi pegang Bitcoin ya, tetap sabar, karena memang untuk dari Chris Burniske yang mengatakan memang hal ini adalah hal yang wajar ya. Banyak yang beranggapan bahwa siklus ini berbeda, tapi kenyataannya apa yang kita alami sekarang bukanlah hal baru ini ya. Namun ini masih tergolong koreksi wajar dalam tren bullish, kata Burniske. Oke, mantap ya. Jadi ini adalah hal yang wajar dalam siklus bullish ya. Selanjutnya, apakah bisa bullish? Pertanyaannya seperti itu. Kita cek di CoinGlass. Oke, kita cek dulu di CoinGlass. Kita reset dulu ya untuk di CoinGlass. Oke, untuk fundamental hari ini indeks mata uang dolar itu minus, artinya Bitcoin naik. Untuk Bitcoin dominansi itu plus, artinya Bitcoin naik. Untuk saldo pertukaran Bitcoin itu minus, itu Bitcoin naik. Dan indeks ketakutan itu 40 ya, lebih rendah dari kemarin, yaitu Bitcoin turun. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin naik dan turun 3:1 untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin naik. Kemudian untuk likuidasi ya, untuk hari ini likuidasi ya, untuk likuidasi hari ini masih mengarah untuk turun ya, kemungkinan besar ini untuk turun. Kemudian untuk data order book kita cek untuk di old version, kemudian untuk di skala banding 100 ya, kita lihat apakah memang untuk Bitcoin ya hari ini belum ada untuk order buy. Nah, untuk di skala banding 100 ini malah wow, ini mengejutkan ya. Ini order buy-nya ya, ini masih dikosongkan nih ya. Dan ada tembok besar, memang untuk kemungkinan besar bisa mengacu di 90 ribuan untuk Bitcoin ya, untuk turun lebih dalam. Kita lihat di sini ya. Wow. Ini menandakan memang untuk arahnya lagi trend bearish ya. Jadi untuk kalian yang lagi ingin sero-sero bullish atau sero-sero long ya, maksud saya, itu kalian harus tetap waspada ya, karena kemungkinan Bitcoin akan tetap untuk terdorong untuk turun. Tapi begini ya, kalian bisa ikuti tren yang lagi terjadi, yaitu tren bearish ya. Seperti kata saya beberapa hari yang lalu juga, kalian harus fokus nih untuk ke bearish. Nah, untuk hari ini juga kalian fokus nih ke bearish. Ambil posisi sell ya, untuk posisi short ketika Bitcoin mengalami kenaikan sedikit ya.
Nah, di manakah kita akan ambil posisi short itu ya, di 102.000 atau di kepala 103.000. Kemudian kita ambil posisi short, take profit di mana? Untuk take profitnya di area 102 ribuan. Nah, oke. Atau take profit di 101 ribuan. Nah, tetap liar ya untuk kalian ya. Kalian harus analisa, kalian prediksi sendiri dan tetap gunakan uang dingin ketika kalian ingin share-share koin-koin kripto. Dan jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian, jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.